minggu adik-adik di rumah. Hari ini kita akan melaksanakan ibadah sekolah minggu. Jangan lupa untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan agar kita tetap sehat dan siap mengikuti ibadah di saat ini. Nah, sekarang semuanya dipersilakan berdiri dan mari kita puji Tuhan bersama dengan lagu yang berjudul Dengar dan Panggil Nama Saya dan Yang Lumpuh Berjalan. Mari semua sikap berdoa dan kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan penyertaan dalam seluruh kehidupan kami sehingga kami berada lagi di satu kali ibadah sekolah minggu yang kami laksanakan di saat pagi hari ini dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya menjadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, hidup kita haruslah menghasilkan buah, yaitu buah-buah roh. Masih ingat apa saja buah-buah roh? Pasti ada yang ingat, namun ada juga yang lupa. Mari dengan penuh sukacita dan semangat kita menyanyi lagu buah-buah roh.
ini pembacaan kita terdapat di dalam Lukas 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Namun sebelum kita berdoa dan membaca Alkitab, mari kita semua menyanyi lagu Roh Kudus yang manis. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, di saat ini kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, di mana kami, para pengasuh beserta anak-anak asuh kami sudah berjumpa. Dan kami akan membacakan firman kebenaran di pagi hari ini. Dan oleh sebab itu Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan mari datang, bukalah akal otak dan pikiran kami, kuasalah kami dan kuasa Roh Kudus-Mu, agar pembacaan firman di pagi hari ini bisa bertepat dalam hati batin kami. Ini kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan terdapat dalam Lukas 2 ayat 1 hingga berakhir yang ayat yang ke-7. Berjudul Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali kota negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya
sulung, lalu dibungkusnya dengan lamping dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapannya. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, marilah kita saksikan film pendek tentang kelahiran Tuhan Yesus. Theophilus yang mulia, semua peristiwa ini kutuliskan padamu supaya engkau dapat mengetahui tentang kebenaran yang sesungguhnya. Pada zaman pemerintahan Kaisar Agustus, Raja Agung di Roma, dan Herodes Raja Yudea, Allah mengutus malaikat Gabriel menemui Maria, seorang anak dara di Nazaret. Jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia dari Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai dia Yesus. Bagaimana mungkin? Aku masih perawan. Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan anak itu akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Maria pergi ke Yudea mengunjungi Elisabet saudaranya yang juga mengandung secara ajaib. Elisabet, Maria. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan juga buah kandunganmu. Ketika salahmu ku dengar, anak yang ada dalam rahimku melonjak kegirangan. jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Tuhanku. Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Hai penduduk Nazaret, Kaisar Agustus memerintahkan diadakannya sensus penduduk di seluruh wilayah Galilea dan Yudea. Setiap orang harus mendaftarkan diri, masing-masing di tempat kelahirannya. Bagaimana? Kita akan mencoba mencari tempat untuk beristirahat, Maria. Maria pun pergi ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri bersama Yusuf tunangannya. Ternyata tidak ada tempat menginap bagi mereka, kecuali sebuah kandang yang hina. Di daerah itu ada gembala yang menjaga kawanan ternak. Tiba-tiba malaikat Tuhan berdiri dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar atas mereka. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mereka segera pergi melihat bayi yang sedang terbaring dalam palungan, dan merekalah orang pertama yang mewartakan kabar baik tentang kelahiran Juru Selamat. Natal semakin dekat, dan di mana-mana orang sudah mulai mendekor dengan pohon Natal, dan lagu mulai diputar, dan sebagian dari adik-adik mungkin sudah memikirkan baju apa yang akan beta pakai, sepatu apa yang akan beta pakai. Apakah Natal sekedar perayaan tentang kelahiran Tuhan Yesus? Lalu apa makna Natal bagi anak sekolah minggu jemaat tua? Tuhan Yesus datang membawa perdamaian manusia dengan Allah. Kita harus dihukum atas dosa-dosa kita. Namun kasih Allah begitu besar sehingga Ia memberikan anaknya Tuhan Yesus untuk datang menebus dosa-dosa kita. Perayaan kelahiran Tuhan Yesus setiap tahun
mengingatkan kita, melihat kembali diri-diri kita. Apa yang sudah saya buat untuk Tuhan Yesus yang datang ke dunia ini melalui cerita di hari ini. Ada dua hal yang ingin kakak pengasuh sampaikan. Yang pertama, katong harus hidup sederhana. Karena Tuhan Yesus dengan segala kemuliaannya lahir bukan dalam sebuah kemewahan, malah dalam pandangan manusia kandang domba adalah menara. Jadi, apakah dengan baju mahal dan sepatu bermerek kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus, ataukah hati, hidup, dan tindakan adik-adik yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus adalah yang paling penting? Yang kedua, Tuhan Yesus datang membawa damai di hati adik-adik, kakak pengasuh, dan semua orang. Sudahkah katong semua menjadi agen-agen pembawa damai, atau masih mendatangkan kesedihan di hati mama dan papa karena ketidaktaatan adik-adik, ataukah tangisan yang katong buat untuk adik atau kakak, bahkan teman-teman? Kelahiran Tuhan Yesus akan berarti bila katong memaknai Natal dengan menjadi anak Tuhan yang membawa damai, sukacita, lewat tindakan dan perbuatan yang penuh dengan kasih kepada semua orang. Demikian cerita di saat ini. Tuhan Yesus memberkati katong semua. Tidak apa-apa pakai baju lama. Aku lebih gemerlap daripada pohon terang itu. Tidak apa-apa pakai sepatu lama, karena langkah kakiku selalu dituntun bintang pengharapan. Sungguh tidak mengapa tak ada kado atau kue enak, karena Tuhan Yesus mau diriku dan kalian semua memberikan hidup dan karya sebagai kado Natal yang terindah. Adik-adik yang manis, mari kita tenang dan kita masuk ke doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, puji dan syukur lagi Bapa di kesempatan pagi menjelang siang ini. Kami anak-anak-Mu beserta para pengasuh sudah datang memuji dan besarkan nama-Mu, sudah mendengarkan firman Tuhan sekaligus cerita pendek. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya cerita pendek ini bisa bermakna, bertempat dalam hati batin kami anak-anak, juga kami para pengasuh. Tuhan, Bapa yang terkasih dalam kerajaan sorga, kami menyerahkan kehidupan anak-anak kami ini, juga kami para pengasuh, dengan banyak kekurangan, kelemahan, keterbatasan kami pun, Tuhan kami pasrah hanya ke dalam tangan-Mu. Lalu Tuhan, mari datang serta berkati kami anak-anak ini di mana saja mereka berada, yang sempat mendengar dan menonton akan cerita ini Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan mengartikan itu dalam hidup dan kehidupan mereka. Kami mohon kiranya Tuhan serta berkati kami. Lalu Tuhan, ini doa dan harapan kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
hanya daripada Allah Bapa, persekutuan Allah yang kudus, tetap tinggal, menjaga, melindungi, menyertai bahkan memberkati dari saat pagi hari ini seperti kekal selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah sekolah minggu di saat ini. Adik-adik, ingatlah untuk menjadi pembawa damai dalam hidup adik-adik setiap hari, baik di sekolah dan di rumah. Shalom, sampai jumpa.